Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Terima kasih Gun Soli, Anda masih setia bersama dengan kami. Maafkan karena terlambat tayang ini ya. Ceritanya ada sedikit kendala teknis. But it's okay ya. Tuhan baik, kita masih diberikan kesempatan waktunya nanti agak-agak molor dikit ya Pak Buyung, maafkan. Iya, nggak apa-apa, nggak Sudah apa-apa. terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa dulu narasumber saya, Pak Buyung Tando. Apa kabar Pak Buyung? Ya, baik, luar biasa. Salam. Senang banget finally bisa menyita waktunya Pak Buyung yang udah janjian dari 9.30 tapi kita munculnya di 10.35. Ya, Oke lah kalau ya. sejam. Iya, terpaut sejam. Maafkan ya Pak, waktunya jadi agak-agak Ya, mau. Tapi yang pasti ada satu kisah yang menarik yang akan membuat kita sangat diberkati. Oke, Pak Buyung boleh cerita sedikit nih. Siapa dulu? Kita panggil listener ya, kita dengan Good News Family, Pak. oke. Ya, shalom. Selamat pagi para pemirsa yang setia di Good News ya FM. Yes. Semoga doa saya hari ini kita semua tetap sehat dan selalu berada di dalam kasih Tuhan. Amin. Perkenalkan, nama saya Mhm, Buyung, tadi udah disampaikan, dan saat ini saya bekerja sebagai wirausaha di bidang hasil bumi, ya khususnya beras. mhm, Nah, untuk menunjang kerohanian saya, saat ini saya bergabung di GPI Gajah Mada dan mengambil beberapa pelayanan seperti di bidang servis maupun di Komsel. Dan sebagai seorang yang berusaha sendiri, saya selalu mengandalkan campur tangan Tuhan dalam usaha saya. Justru melalui pekerjaan saya yang saat ini, pekerjaan yang Tuhan berikan, saya bisa merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan itu benar-benar nyata mhm. sepanjang hari-hari yang saya jalani. Yaitu, Oke, oke, siap. perkenalan. Ya, Oke, Pak Buyung, by the way, waktu kecil cita-citanya seperti apa sih? Seperti saat ini atau cita-cita. ada? Iya. Kalau anak kecil dulu cita-cita itu mungkin ingin sukses, biasanya gitu. Kalau Hmm. anak kecil ya, seperti Heeh. saya juga, saya ingin sukses, ingin punya usaha sendiri. Dan ya, ketika saya melihat perjalanan hidup saya sampai saat ini, ya benar-benar ternyata bukan itu sebetulnya yang harus saya ingin sukses. Tapi justru sekarang saya lebih mengerti, harusnya saya itu bagaimana sukses, arti sukses sesungguhnya bukan karena sukses karena banyak uang, mempunyai Mhm. jabatan tinggi, enggak. Ternyata sukses bagaimana saya bisa memperoleh kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan. Saya bisa merasakan sukacita setiap hari, bahkan saya bisa merasakan damai sejahtera dan mengucap syukur kepada Dia setiap hari. Itu yang saya dapatkan sekarang, arti kata sukses sesungguhnya. Ya, Oke. Kalau pengalaman awal dengan Tuhan, bagaimana ya, perjalanan iman Pak Buyung dimulai dan kapan Pak Buyung pertama kali merasakan kebaikan Tuhan? Meskipun kita ngerti bahwa setiap hari, setiap saat kita ngalamin kebaikan Tuhan ya Pak, tapi ya, Pak Buyung ngerasain secara nyata dalam hidup Pak Buyung bahwa this is God gitu. Ini Tuhan ini kayak gitu. Gimana ya, Pak? ya. Jadi Mungkin. pengalaman awal saya benar-benar Mm, mengerti Tuhan saya itu Tuhan seperti apa, yaitu mm, saat dimulai ketika Tuhan itu malah mengambil alih bisnis saya yang awal, yang sebelumnya, dan mhm, merubah sudut pandang saya melalui pekerjaan-pekerjaan yang saya jalani. Ya, mhm, dari kecil memang saya sudah tahu Tuhan, saya sudah kenal Tuhan. Karena saya bersekolah dari TK sampai SMA itu ditempatkan di sekolah Kristen yang saat ini bernama BPK Penabur. Saya tinggal mhm, lahir di Cirebon, kota mhm, kelahiran saya. mhm, Bahkan dari kecil juga saya sudah mengenal Dia. Saya sudah rajin juga ke gereja maupun mhm, persekutuan doa yang ada di Cirebon saya ikuti. Nah, mhm, pada dasarnya saat itu saya sudah tahu Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang bisa membuat mujizat di dalam hidup anak-anaknya. Bisa mhm, dibilang saat itu saya adalah pengikut Tuhan seperti kebanyakan orang. Orang banyak yang mengikut Tuhan. Jadi saya hanya tahu, oh Tuhan itu bisa berbuat mujizat. Tuhan itu luar biasa. Tapi saya sendiri nggak merasakan mujizat itu tuh apa ya. Karena mhm, di dalam hidup ini yang saya tahu itu seperti saya mengikut aja. Mengikut. Jadi di mana ada kebaktian, saya ikut. Di mana ada firman, saya datang. Jadi saya tidak tahu artinya Tuhan itu seperti apa. mhm, Nah, bersyukur justru di tahun 2018 mhm, Tuhan itu menguji saya dalam arti
apa yang sudah saya dapatkan selama ini, konsep-konsep saya yang lama tentang Tuhan itu Tuhan runtuhkan. Mhm. Dan contohnya seperti dulu, saya tahu takut akan Tuhan itu berarti saya harus melakukan hal-hal yang baik, Mhm. agar usaha saya bisa berjalan mulus, Mhm. baik-baik aja. Makanya selalu saya menjauhi hal-hal yang negatif, Mhm. seperti ikut minum-minum sama teman-teman atau saya tidak merokok, dan saya Mhm. juga menjauhi teman-teman yang saya anggap nakal. Jadi hidup saya waktu itu saya ingin lurus supaya saya tidak terjadi masalah di dalam hidup ini, supaya hidup Mhm. saya tenang. Nah, itu Yes. pertama saya Itu tahu konsep prinsip itu, awalnya ya, Pak, ya? konsep Konsep awal, awal. ya, Aha. konsep awal. Mhm. Ya, jadi tapi saat ini saya Mhm. justru lebih memahami bahwa takut akan Tuhan itu bukan supaya Mhm. masalah persoalan itu tidak datang, karena masalah persoalan itu pasti ada di setiap hidup kita Mhm. ya. Yes. Tetapi artinya bagaimana sikap dan tingkah laku kita itu bisa sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Takut Mhm. akan Tuhan itu bukan untuk menjauhi kita dari masalah, tapi justru akan membuat kita itu mengerti cara kerja Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi, bagaimana Tuhan itu bekerja bersama dengan kita, Mhm. mengatasi dan melewati semua masalah yang Mhm. sedang kita hadapi, yang saya hadapi saat ini. Yes. Karena prinsip saya takut akan Tuhan saat ini adalah permulaan dari segala hikmat. Hikmat Mhm. itulah yang saya perlukan untuk menjalani kehidupan ini. Ya. Yes. Nah, saya merasakan kebaikan Tuhan secara nyata. Itu Mhm. benar-benar ketika bisnis saya sebelumnya, sekarang saya beras ya, Mhm. hasil bumi. Sebelumnya Mhm. saya bisnis itu spare part, suku cadang. Bisa Mhm. dibilang itu Tuhan terus menuntun saya dari saya lulus kuliah langsung saya dapat pekerjaan dan saya bisa buka usaha sendiri di Mhm. bidang spare part itu. Dan saya melihat kebaikannya dia itu meskipun saya konsepnya itu salah, tapi Tuhan itu Mhm. tetap baik. Karena kenapa? Dia tetap menumbuhkan bisnis saya, Mhm. ya. Jadi, eee, justru kan ketika bisnis saya itu mulai bertumbuh, Mhm. nah timbul di dalam diri saya itu suatu saat-saat yang nyaman lah. Nah, Mhm. ini yang bahaya bagi orang Kristen. Dalam Mhm. zona-zona nyaman seperti itu, kita Mhm. menganggap ya semua baik-baik saja. Saya tidak perlu Tuhan yang berlebihan, saya perlu datang hanya ke gereja, saya hanya perlu ya melayani sekali Autopilot ya, Pak, ya? melayani. Hah? Autopilot banget ya? Autopilot. Ya, Aha. Jadi hidupnya ya, jadi autopilot gitu kan? Mhm. autopilot ya. Jadi semua terasa mood ya. Nah, Yes. tapi itu justru berbahaya sebenarnya. Disitulah muncul kesombongan di dalam diri saya karena bisnis saya makin lama makin ini, berkembang. Nah, Mhm. kesombongan muncul, juga akhirnya saya juga, eee, tidak lagi merasakan apa itu hidup dengan Tuhan itu, kebaikan-kebaikan Tuhan itu seperti apa, nggak tahu, karena yang saya pikirkan bahwa apa yang saya peroleh ini adalah hasil usaha saya. Mhm. Jadi hasil kerja keras saya, ya toh. Jadi saya selalu menjalankan rutinitas kerohanian saya seperti ya orang-orang biasa, datang Mhm. ke gereja dan seperti itu, ya. Tapi justru itulah di akhir 2018 itu terpaksa saya harus menutup semua bisnis saya karena Mhm. benar-benar, eee, bisa dibilang usaha saya itu di 2018 yang spare part itu, mengalami kebangkrutan. Karena kenapa? Mhm. Salesman saya semua itu melakukan penggelapan uang. Dalam Mhm. arti nota-nota yang dia laporkan itu fiktif semua dan Mhm. meninggalkan banyak hutang pada saat itu. Mhm. Jadi saya merasa, waduh, saya merasa hancur waktu itu Mhm. 2018 akhir, Mhm. kenapa saya harus kenapa kok terjadi seperti ini, ya. Nah itulah saat-saat saya merasa, saya mulai berpikir, apa sih yang salah di dalam hidup saya ini? Ya toh, saya udah berusaha, saya tadinya berpikir saya berusaha supaya semua keadaan baik-baik, saya akan menjalani hidup ini dengan baik. Tadinya saya berpikir seperti itu, Mhm. tapi ternyata hidup yang baik juga tetap masalah itu datang. Nah, Mhm. disitulah saya mulai, Tuhan tuh ternyata mau membentuk saya. Itu sekarang saya tahu bahwa Tuhan Mhm. tuh sedang bekerja di dalam hidup saya, membentuk cara pandang saya yang lama itu, bahwa cara Mhm. pandang saya yang lama itu keliru, gitu. Mhm. Bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya untuk supaya kesuksesan itu. Nah, mulai di 2019 itulah
saya benar-benar waktu itu awal ke 2018 akhir saya tutup, 2019 saya benar-benar datang kepada Tuhan, karena saya Mhm, udah merasa tidak mampu apa-apa, saya sudah nggak sanggup lagi. Karena karena saya berpikir 2019 itu, saya memikirkan hutang yang harus saya bayar kepada supplier, sedangkan uang saya ternyata fiktif semua. Jadi mhm, secara pembukuan itu untung, tapi ternyata tidak ada uangnya, tidak ada titik. Hutang-hutang itu kan tetap harus saya bayar dan saya memikirkan itu karena saya memang harus tetap melunasi utang-utang itu. mhm, Apalagi anak saya tahun depan harus kuliah. Waktu mhm, itu padahal saya udah daftarkan anak saya itu untuk kuliah di luar negeri. mhm, Kejadian itu terjadi dan saya itu sangat pusing itu. mhm, Nah, ketika saya nggak mampu berbuat apa-apa, disitulah saya nggak lari sama Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya menangis, jadi saya keluhkan semua masalah saya. Saya keluhkan, saya utarakan semua. Tapi mhm, di situ saya terus berusaha untuk, memuji Tuhan, memuji mhm, Tuhan, menyembah Tuhan, hari demi hari saya lewati. mhm, Dan saya tetap baca firman itu. Saya baca firman itu, saya ingin tahu apa sih maksud Tuhan, karena saya nggak bisa mendengar ketika saya keluh kesah, Tuhan kan nggak bisa langsung ngomong ke saya, "Oh mhm, kamu harus gini." Enggak, saya harus tahu firman dari firman itu. Makanya saya selalu membaca firman. Dan mhm, ketika saya membaca firman, anehnya firman itu benar-benar bisa menguatkan saya hari demi hari. Jadi mhm, setiap hari yang saya baca firman ini, ternyata, "Oh iya, saya perlu ini." Hari berikutnya seperti itu. Bahkan ketika saya berdoa, "Tuhan apa sih yang harus saya kerjakan mhm, saat ini?" Yang saat ini yang tersisa dalam usaha saya, yang belum ada masalah yang bisa saya kerjakan sendiri itu adalah besar beras. Waktu itu beras mhm, ini usaha sampingan, usaha yang masih dibilang omsetnya nggak gitu besar. Tapi mhm, saya berdoa, "Tuhan tinggal usaha ini Tuhan yang ada di dalam diri saya. mhm. Kira-kira bagaimana?" Ini dari spare part ke beras suatu hal yang sebetulnya kontradiksi Manuvernya sekali. Heeh, manuvernya kenceng manuvernya banget ya. heeh, beda sekali. Mhm, Dan iya, saya berkata, "Tuhan, apa yang harus saya kerjakan dari apa yang ada saat ini?" Saya doa mhm, terus doa. Terus akhirnya saya ambil keputusan, "Ya Tuhan, saya sanggup. Saya akan keliling sendiri, saya akan berusaha sendiri." mhm, Nah, itulah di situ saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu menuntun saya ya dalam usaha yang saya yang baru. mhm, Hari demi hari dia menunjukkan satu orang yang mengambil, supplier-supplier, toko-toko mhm, yang mengambil. Dan itu saya aneh. Jadi ketika saya butuh selalu Tuhan penuhi hari itu. Sehingga setiap hari saya bisa merasakan, loh Tuhan tuh luar biasa ya. Padahal itu saya tidak kenal toko apa, bahkan saya pergi pun sampai dituntun Tuhan ke jalan-jalan yang tadinya saya nggak tahu. Saya masuk ke mana-mana gitu, asal mhm, masuk terus ada toko saya masukin dan saya tawarkan dan ada yang deal juga ada yang enggak. Tapi saya bersyukur hari-hari itu saya lewati dengan apa namanya, artinya saya tidak lagi ada ketakutan. Karena kenapa? Tuhan bisa mencukupkan saya hari demi hari. Nah, mhm, disitulah saya bisa merasakan, oh Tuhan ini ternyata baik. Dan setiap hari mhm, saya juga bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Setiap hari saya selalu bersyukur. Setiap hari mhm, yang saya dapat, apapun baik sedikit maupun besar, saya bersyukur. Dan disitulah saya bisa merasakan, oh ternyata Tuhan itu mampu mengubah sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada, sesuatu yang nggak bisa saya pikirkan ternyata Tuhan beri hikmat, Tuhan tunjukkan jalan, itulah fungsinya ketika kita datang kepada Tuhan, ya. iya, Nah mhm, itu yang bisa oke, saya ceritakan. yes. Jadi Mhm, awalnya, semua baik-baik saja, Pak Buyung itu iya sudah jadi anak yang baik, anak yang taat gitu ya, iya, dalam betul, tanda kutip sebenarnya kepingin kayak supaya tidak ada masalah lah, pokoknya yang baik-baik iya, aja. betul, Semuanya tersedia dengan begitu baik, begitu limpah. iya Oh, ternyata memang begini kalau anak Tuhan, baik sama dengan baik, ternyata tidak. Tuhan memilih iya Pak Buyung untuk diistimewakan dan menikmati Tuhan sendiri ya, Pak. iya, Luar biasa. betul. Oke, Nah makanya yes. itu, Mm, mm, mm. mengubah sudut pandang saya yang lama. Ya, perubahan sudut pandang ini yang penting sih Solia karena em, ikut Tuhan itu bukan hanya sekedar pasti yang diharapkan ya Pak, nggak menutup kemungkinan Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan itu hal yang sangat mudah buat Tuhan. Tapi Betul, lebih dari itu sudut pandang yang diubahkan itu jauh lebih penting. Pak Boy iya mungkin ini juga pengen saya tanyakan ya.
tantangan dalam dunia bisnis. Sebagai Mm-mm. pengusaha itu tantangan Ya. apa yang paling sulit buat Pak Buyung atau yang Pak Buyung hadapi dan bagaimana Pak Buyung itu melihat tangan Tuhan bekerja dalam situasi tersebut. Nah, itu yang tadi saya ceritakan Mhm, awal. Jadi ketika mhm, bisnis semua dalam dunia ini itu semua lancar, itu mhm, pasti akan timbul satu kesombongan di dalam diri mhm. seseorang, Ya, termasuk dalam diri saya. Itu yang saya alami. Itu tantangannya kesombongan ini kesombongan ya Pak. sangat, ya, Tantangannya seperti itu ya. tantangannya Yes. kesombongan. Mhm, Pertama itu yang bisa merusak rencana Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya itu. mhm, Karena karena kalau bisnisnya itu selalu berjalan sesuai dengan yang dia inginkan, maka orang itu tidak akan berpikir lagi bahwa saya perlu Tuhan, karena mhm. dia bisa sendiri. Ya, Nah, itu kesombongan itu. Yang yes. kedua ya lupa akan jati diri kita. Kita kan Mhm, ngaku-ngakunya anak Tuhan, hamba Tuhan. mhm, Tapi mhm, kita udah menomorduakan tentang bagaimana kita bisa sebagai hamba Tuhan, kita bisa harus melayani, kita harus berbuat sesuatu yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Kita lupakan itu. Yang penting mhm. bagaimana kita memuaskan diri kita dengan berkat-berkat jasmani. Itu yang tantangan sebetulnya yang dalam dunia usaha yang mungkin dihadapi setiap orang ketika bisnis itu berjalan dengan lancar dan sukses Wow. ya. Itu Yes, menurut this is saya it. itu. Merinding saya. Saya baru baru ngeh sekarang ini Pak. Tantangannya ternyata justru timbul dari diri sendiri ya Pak. Bukan dari kanan Betul. kiri, bukan dari situasi, tetapi justru dari diri sendiri pada saat keberhasilan. Dan soalnya kita di open up hari ini ya, dibukakan pikiran kita karena kita selalu kalau ditanya tantangannya apa Pak Buyung? Wah apa ya? Kanan kiri, lingkungan, ternyata tidak. Semua datang dari diri kita, Betul. kesombongan yang muncul dan keinginan. Oke, yes. Tentang integritas dan nilai Kristen di bisnis nih Pak. Bagaimana Pak Buyung Ya. menjaga integritas dan nilai-nilai ini di tengah, well saat ini tekanan bisnis yang sangat kompetitif ya untuk saat ini. Bisa dibilang apalagi kalau di hasil bumi ya Pak. Cukup kompetitif nggak sih Ya, Pak? Atau, betul. Mm, ya, Oh, sangat silakan. kompetitif ya. Mm, mm, Ya, betul. Nah, justru tantangannya untuk hasil bumi ini saya mm, saya tetap menjalani apa yang Tuhan berikan karena mm, supaya saya bisa mengerti bagaimana Tuhan itu baik setiap hari. Nah, mm, tantangan-tantangan apapun dari luar yang saya hadapi, mm, saya mungkin juga kesulitan pasti ada mm, ketika apa namanya harga saya mungkin tidak tidak bisa masuk, terus supaya kompetitif merek-merek lain juga banyak. Tapi mm, saya percaya Tuhan tuh punya jalan yang luar biasa. mm, Jadi saya tidak berpatokan kepada satu hal. Bahkan ketika COVID ini loh, hasil bumi ini ketika COVID, satu-satunya usaha yang masih tetap berjalan di dalam kondisi COVID itu hasil bumi. ya, Coba waktu itu, saya masih menjalani spare part, mungkin mm, saya lebih hancur lagi karena waktu itu saya nggak bisa keluar, tapi ketika saya usaha si bumi di COVID, saya bisa tetap merasakan, bisa keluar rumah, bisa jalan-jalan, bisa mm, pergi kemana mana karena ada prioritas untuk hasil bumi. Nah, di ya, situlah saya melihat, oh ternyata Tuhan itu baik. wow, Jadi tantangan apapun ketika saya hadapi, bahkan ketika COVID, omset mungkin ini hasil bumi tetap seperti normal-normal aja, seperti mm, tidak ada sesuatu yang mm, bergerak ketika zaman itu dari 2020 sampai mm, 2023 mungkin sekarang tiga, betul. Mm, udah lancar lagi. Bahkan di 2020 Tuhan pun memberikan saya satu lagi bisnis itu ya bisnis online, juga mm, jualan hasil bumi. Bahkan sampai mm, saat saat ini online saya itu bisa bertumbuh karena Tuhan. Itu makanya kerja Tuhan itu luar biasa. Jadi kita kehilangan supplier dari ini, tapi Tuhan cukupkan nanti lewat online-online saya. Jadi aneh, sesuatu yang aneh itu yang saya alami. Jadi saya nggak tahu, kita nggak bisa membatasi cara kerja ya, Tuhan. Yang mm, penting bagi saya, untuk saya bisa terus itu adalah saya harus dekat sama Tuhan. Saya yes. harus firman Mm. firmannya setiap hari sebagai saya untuk bisa berjalan, melangkah di dalam hidup ini. Ya itu tak apa yang harus saya lakukan itu. Iya, jadi hantaman hantaman Terus pandemi apalagi? ini justru jadi berkat ya, Pak Buyung. Kalau Tuh, secara
spesifik tadi udah diceritain ya, bagaimana Tuhan mengubah arah hidup dan bisnis Pak Buyung tadi udah diceritain ya. Ini deh ke Mm-mm. pelayanan. Pelayanan atau pekerjaan yang Pak Buyung saat ini jalani, ini merupakan wujud eh, nasar, jawaban doa, langkah iman atau apa? Mungkin bisa diseringkan buat pendengar juga buat ini nih Pak, silakan. Apakah ada peristiwa atau momen yang Ya, membuat Pak jadi Buyung menghidupi panggilan Tuhan seperti saat ini? ya sejak saat itu Mhm, ubah sudut pandang bagi saya pelayanan itu memang wajib karena saya sebagai seorang hamba posisinya, hamba mhm, Tuhan. Saya itu adalah orang yang ditelan oleh darah yang mahal, makanya saya harus bisa melayani. Nah, yes. saya melakukan pekerjaan dan pelayanan ini komitmen saya sebagai hamba karena ini anugerah ya. Mhm, Karena Tuhan sendiri sudah menganggap saya sebagai sahabat. Kalau kita baca di Yohanes 15 ayat 15, itu engkau mhm, adalah sahabatku. Dia tidak lagi memperlakukan kita sebagai hamba karena dia berpikir hamba itu tidak tahu mhm, apa yang itu sangat mengerti sahabatnya, pikirannya, mhm, semuanya. Jadi Tuhan menganggap kita itu sahabat Allah di Yohanes 15. mhm, Nah, itu sangat tahu menjadi sahabat itu artinya Tuhan melayakan hidup kita. Dia tahu segala kebutuhan saya. Dia mhm, tahu apa yang saya perlukan. Jadi saya sebetulnya nggak perlu meminta pun Tuhan itu sebetulnya udah tahu karena dia sahabat saya. Dia mhm, tahu apa yang saya perlukan pada saat itu. mhm, Nah, disitulah saya bisa melihat kuasa Tuhan itu benar-benar nyata. Nah, pelayanan saya di gereja itu juga wujud. Karena kenapa? Karena saya harus ambil bagian di dalam pelayanan ini. Karena melayani itu bukan hanya sekedar suatu pekerjaan yang butuh tanggung mhm, jawab, tapi juga melayani sesama itu bisa menumbuhkan iman ya, kita. Iman kita bisa semakin kuat. Kan mhm, kenapa? Karena kita membagi kepada orang lain. Seperti mhm, Tuhan pun datang ke bumi ini adalah melayani, melayani sesama dengan kasih. Itu ya. yang saya bisa sampaikan. Yes, sebagai bentuk komitmen ya Pak. Apalagi yang Pak Ya, Buyung dari kecil dilahirkan sebagai orang percaya gitu ya. ya, Lalu apa dan siapa yang paling menginspirasi Pak Buyung untuk terus setia menjalani panggilan Tuhan dalam hal ini? Setiap kita dipanggil untuk melayani ya Pak ya. Bahkan di ya, ya, pekerjaan pun kita harus melayani seperti itu. Silakan ya. Pak. Yang menginspirasi pasti Yes. pertama-tama itu keluarga. Mhm. Keluarga itu istri sama Yes. anak-anak. Itu Bu harus jadi, Yuni salam. ya, itu harus menjadi Mhm. apa namanya pegangan saya. Karena kenapa? Ketika kita baik-baik saja, Mhm. mungkin kita tidak merasakan peranan istri sama anak-anak. Tapi Yes. justru di dalam masa-masa yang sulit, Mhm. itulah saya bisa merasakan peranan istri dan anak-anak saya. Anak-anak saya lebih mengerti waktu saya keadaan lagi sulit, Mhm. mengerti bahkan dia bisa mengerti, oh papanya ini lagi kesulitan. Istri pun Mhm. sangat mendukung. Jadi Mhm. kita semua pada saat mengalami kebangkrutan itu 2018, gaya hidup kita kita ubah semua. Jadi kita harus berkomitmen bersama bahwa Mhm. kita tidak punya penghasilan seperti sebelumnya, tapi Mhm. kita harus bisa mengubah gaya hidup kita dulu. Mhm. Karena itulah yang bisa supaya kita bisa survive. Nah, Mhm. disitulah keluarga itu sangat penting karena saya Yes. percaya keluarga utuh, kuat, kita bekerja sama-sama tidak ada yang mustahil yang tidak bisa Yes. kita kerjakan. Karena Tuhan pasti ada di tengah-tengah keluarga. Dan Mhm. Tuhan akan menuntut dan memberikan terbaik bagi keluarga-keluarga itu, keluarga-keluarga Tuhan. Ya, Mhm. menurut saya itu Yes. keluarga itu sangat penting. Unity ya Pak dan sepakat ya. Ya, Tapi ya, betul. saya ya ini firman Tuhan juga bilang ya Pak kalau dalam kesatuan berkat Tuhan dicurahkan ya. Jadi Ya, lembaga terkecil ini memang sangat dibutuhkan ketika eh, pemimpin kepala keluarga membutuhkan dan semuanya bergandeng tangan luar biasa sekali. ya, betul. Pak Buyung, bagaimana Pak Ya, Buyung menjaga semangat dan fokus dalam pelayanan dan pekerjaan di tengah saya percaya tidak tidak punya waktunya itu tidak sisa-sisa gitu kan. Pasti kesibukan dan tantangannya itu begitu banyak. Termasuk ini nih hari ini sedikit menyita waktu yang cukup molor gitu kan. mhm, mhm, mhm. Gimana Pak Ya, Buyung ya, bisa tetap menjaga semangat dan fokus untuk tetap ya, dalam pekerjaan 100% dalam pelayanan juga 100%. Semuanya tidak ada waktu
sisa tetapi semuanya waktunya adalah utuh. Nah ini Ya, silakan Pak. ya itu pertama tadi perlu Mhm, komitmen, mhm, komitmen dulu di dalam diri kita. Jadi yes, saya harus bisa membagi waktu. Jadi kapan harus pelayanan, mhm, kapan waktu untuk bekerja, yes, juga kapan waktu untuk keluarga, juga kapan waktu untuk istirahat. Jadi saya harus bisa memanage, mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mhm, kita nggak bisa mengorbankan salah satu. Akibatnya yes, kalau salah satu dikorbankan, maka yang satu yang dikorbankan ini jadi tidak penting dan lama-kelamaan akan terabaikan, itu nggak baik untuk hidup nah, aja. Makanya saya selalu, ketika ada waktu pelayanan, saya harus komitmen, "Oh jam segini adalah pelayanan." Saya tidak, pergi kemana mana, saya harus menyediakan waktu ini. Jadi artinya saya udah berjanji pada diri sendiri. Jadi jangan sampai saya tersita dengan mhm, pekerjaan-pekerjaan, jangan. Karena pekerjaan itu juga ada waktunya. mhm, Tuhan ada waktunya memberi berkat kepada saya. Jadi saya percaya berkat Tuhan itu pasti ada. Karena dia mhm, sudah menyediakan bagi orang yang percaya. Makanya saya selalu berusaha untuk mengatur waktu itu sebaik-baiknya. Artinya saya tidak mau menyita waktu, misalnya pelayanan, pekerjaan ke iya, gereja, bahkan kalau komsel pun saya tetap menyediakan waktu. mhm, Bahkan saat ini melayani parenting pun saya harus menyediakan waktu. Itu memang komitmen saya. Jadi kita harus punya komitmen pada diri sendiri. Jangan sampai kita fokus selalu pada pekerjaan, tidak. mhm. Karena berkat itu ada. Karena apapun pasti ada waktunya, ada masanya. Kita harus bisa membagi waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, Yes, ini dia soalnya kita belajar tentang work life balance bahwa nggak ada waktu sisa untuk apapun ya Pak ya. Artinya ya. setiap kali pelayanan juga 100%, di keluarga juga 100%. Jadi kalau sama keluarga tuh bukan sisa dari bekerja atau sisa dari pelayanan, Betul. sehingga kalau diajakin ngomong nggak bisa 100% gitu ya Pak. Semuanya Ya, 100%. ya, Oke, bold banget. Pak Buyung, boleh mhm, berikan definisi tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan menurut Pak Buyung tuh apa sih? Atau ya, bagaimana? kebaikan Tuhan bagi saya itu, Kak, Tuhan itu selalu punya rancangan yang baik bagi orang-orang yang dikasihinya. Bahkan Dia sanggup mengubah hal-hal yang menurut kita tidak baik ini, misalnya ada masalah datang, menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat dan kebaikan untuk kita. Baik dan buruk itu terjadi pada hidup saya ini sesungguhnya itu hanyalah perbedaan tadi, pandangan kita tentang apa yang kita hadapi. Jadi ketika kita mampu merubah sudut pandang kita seperti yang Tuhan pikirkan, pasti kita akan selalu berpikir bahwa hari-hari ini yang kita lalui itu adalah hari yang baik. Karena segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Jadi keadaan yang kita alami baik itu sulit, sukar, kesakitan, bahkan umur kita pun ada waktunya. Maka terus pelihara iman dan tetaplah berpikir positif bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat orang-orang yang dikasihinya. Wah, Amin. yes. Ini, aduh, bold. Berat saya, Pak. Speechless. Jadi apa istilahnya? Ternyata kebaikan itu hanya sebatas sudut pandang kita ya, Pak Buyung ya. Ya, Ketika kita betul. sudut pandangnya diubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita akan mampu untuk membaca kebaikan Tuhan. Karena sekarang ini banyak ya, Pak, yang masih berusaha untuk melihat kebaikan Tuhan dari sudut pandang yang kita mau ternyata. Pak Buyung saya bacain ini Betul. ada WA dari Bu Dini. Pagi Kak Indi dan Pak Buyung sangat inspiratif responnya Pak Buyung dalam menghadapi situasi. Saya sangat terberkati. Terima kasih. Ini dari pendengar Pak. Ya, ya, Ini pendengar semoga kita tuh cukup banyak. Ini mewakili satu aja. Ada beberapa SMS, SMS lagi, WA, WA yang iya masuk. betul. Oke, Pak Buyung, ini Mhm. em, mungkin Pak Buyung punya pesan semangat buat pendengar yang masih merasa ya, sekali lagi merasa jauh dari Tuhan atau sedang berjuang sedemikian untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan karena terbatas di sudut pandang tadi, Pak Buyung punya Iya pesan. betul. Mm, Ya, jadi supaya ini untuk teman-teman, untuk yang saat ini sedang berjuang mm, untuk merasakan kebaikan Tuhan. mm. Yang pertama itu ketika kita menghadapi masalah, itu jangan menjauh dari Tuhan. Terus cari Tuhan.
curahkan semua masalah, beban kita, pikiran kita, unek-unek semua di dalam doa kita. Kita curahkan semua. Karena kita mungkin perlu mengungkapkan itu pada Tuhan. Kita nggak bisa menyimpan itu di dalam diri sendiri. Kuncinya Hmm. satu, jangan menjauhi Tuhan, datang pada Tuhan. Jadi, ketika kita bisa tenang, pikiran kita tenang, pasti, ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang kedua, ketika kita datang pada Tuhan, itu artinya kita bisa menguatkan iman kita. Kita harus terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam hubungan yang intim kita bisa minta hikmat dari Tuhan. Karena di dalam firman juga ada, permulaan dari segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, maka kita pasti akan menjadi lebih tenang. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik untuk kita. Jalani proses itu, jalani proses. Jangan lari dari proses. Hmm. Jalani proses dan hadapi itu. Seperti Mazmur 16 ayat 11 ada berbunyi, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di Hmm. tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, sumber sukacita itu sebetulnya Tuhan. Tuhan itu sumber sukacita. Ketika kita beban berat, yang sebetulnya yang kita perlukan adalah perasaan sukacita. Bagaimana kita bisa menghadapi beban itu dengan sukacita. Nah, sukacita itu ada pada Tuhan. Jadi kita harus datang berdoa pada Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan setiap hari. Lakukan itu terus-menerus. Kita nggak bisa hari ini muji kita mendengar jauh, nggak bisa. Lakukan itu terus-menerus supaya hati pikiran kita tenang. Hati pikiran kita tenang, kita cari hikmat dari Tuhan itu apa? Apa yang ada pada kita saat ini ya? Kita doakan itu. Apapun kemampuan yang ada saat kita miliki, kita doakan. Karena pasti Tuhan akan memberkati apa yang kita doakan. Jadi ketika kesukaran datang, kita nanti nggak lagi takut akan Tuhan. Karena ada sukacita. Kita bisa lalui hari demi hari. Kita berjalan dengan tegak karena Tuhan ada di depan kita. Karena kita sudah baca firman itu akan menjadi pegangan kita hari demi hari. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah menjalani itu, kita harus sabar. Sabar terhadap menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Jadi jangan pernah memaksakan dalam doa kita kehendak Tuhan. Tuhan, aku ingin seperti ini, jangan. Tapi kita tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memimpin hidup kita dan hanya kita tinggal jalani saja. Kita pegang aja janji-janjinya. Percaya, jika kita terus berjalan ke depan, maka kita pun akan melewati lembah-lembah. Kita akan tinggalkan segala masalah itu. Masalah itu ada waktunya. Pasti sesuatu itu akan terjadi. Seperti yang saya alami saat ini, saya benar-benar sudah bebas dari segala hutang kepada supaya saya sudah bebas. Karena kenapa? Karena itu pekerjaan Tuhan. Karena saya jalani itu. Saya berjalan dengan Tuhan. Saya tidak diam di tempat. Saya lalui dan saya bisa Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah saya. Dan saat ini saya benar-benar mengalami eh, hubungan yang baik sekali dengan Tuhan, rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hmm. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting, manusia itu nggak bisa seorang diri menahan beban itu sendiri. Kita butuh teman-teman. Oleh sebab itu, saran saya bergabung di dalam komunitas iman yang benar. Karena melalui komunitas yang benar, kita bisa saling dikuatkan. Melalui kesaksian-kesaksian, seperti saat ini kita bisa saling dikuatkan. Bahkan di dalam komunitas itu kita bisa berbagi, kita bisa menguatkan, kita bisa mendoakan orang yang sedang kesusahan. Karena orang yang kesusahan itu butuh mencurahkan mencurahkan segala unek-uneknya itu. Nah, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik di dalam satu komunitas itu. Nah, disitulah kita bisa menjalin hubungan. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya itu saya rasa cukup sekian. Oke. Pak Buyung, terima kasih banyak buat Mm, waktunya. ya, terima Sangat kasih. memberkati. Good News Only, kami selalu berharap apa yang kami hadirkan dalam ingatan baik ini boleh menginspirasi Anda, menguatkan Anda, mengingatkan kita kembali. Mungkin ada beberapa hal yang pernah kita dengar. Catatannya adalah kalau hanya didengar dan kita tidak mengalaminya, kita yang rugi ya. Betul, betul. Hopefully apa yang kami hadirkan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Finally, saya Indi Ya, saya Buyung untuk Good News FM. mengucapkan ya. Untuk Good News FM, bisa nonton for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless.